Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, kembali lagi bersama Enkun di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah ketiga murid Atomic Samurai yang mencoba kabur dari kejaran monster Evil Natural Water. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 113, bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di revisi chapter 113 bagian kedua ini, si botak muncul. Bahkan dia melakukan aksi yang sampai menggemparkan seluruh penghuni asosiasi monster. Aksi apa yang Saitama lakukan? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan si botak berjubah yang kembali ke dalam markas asosiasi monster. Dan di dalam perjalanannya dia mengalahkan setiap monster yang muncul dengan sekali pukul. Tidak lama setelah itu, jalan yang Saitama lalui secara kebetulan malah bertemu dengan salah satu eksekutif asosiasi monster, yaitu anjing Rover. Si botak tidak menyangka ada anjing dengan ukuran sebesar itu di dalam ruang bawah tanah. Melihat si anjing yang sepertinya sedang marah, Saitama mencoba menenangkannya dengan memberinya sebuah tulang dari monster yang dia kalahkan sebelumnya. Saitama ingin membuat anjing Rover menjadi jinak. Karena dengan begitu, anjing tersebut akan bisa menuntun si botak menuju lokasi bos yang selalu membuat kebisingan itu berada. Sambil mengangkat sebuah tulang besar, Saitama mencoba mendekat dan memberi anjing Rover tulang segar tersebut. Tapi konyolnya, si anjing malah menyemburkan tembakan apinya dengan skala besar tepat mengenai Saitama dan membuat lokasi itu hancur berkeping-keping. Melihat anjing tersebut susah untuk dijinakkan, Saitama jadi merasa geram. Dengan cepat, si botak melompat dan berencana melatih anjing besar itu agar menjadi jinak. Setelah diserang barusan, Saitama merasa jika kebisingan yang terjadi selama ini, salah satunya bisa jadi disebabkan oleh anjing besar itu. Lalu Saitama memintanya untuk duduk dan menurut, dengan cara memukul anjing Rover dengan sangat keras. Pukulan besar tersebut membuat si anjing langsung pingsan. Saking besarnya pukulan yang Saitama lancarkan, membuat getaran seperti gempa dalam skala besar. Membuat semua pahlawan yang berada di dalam markas asosiasi monster ikut merasakan getaran besar tersebut. Mulai dari Zombie Man yang saat itu sedang berhadapan dengan Homeless Emperor, Amai Mas yang sedang memenggal kepala seekor monster, Child Emperor yang kembali ke bawah tanah, Puri-Puri Prisoner, Flashy Flash, Tatsumaki, King, dan Darkseid yang sedang menyusuri lorong, Bang, Bom, dan Fubuki juga ikut merasakan. Serta para eksekutif asosiasi monster juga terkejut dengan getaran gempa sebesar itu. Akibat getaran gempa barusan membuat ketiga murid Atomic Samurai bersama para pasukan Narinki sampai berhenti sesaat dalam menghadapi monster Evil Natural Water. Monsternya yang sedang merambat di dalam lubang-lubang dinding berencana mencari di mana sumber getaran tersebut. Di sisi lain, di permukaan kota Z, akibat getaran sebesar itu membuat kaca-kaca dan gedung perkotaan menjadi runtuh, lalu menjatuhi para pahlawan pendukung. Beruntung dengan kekuatan dari helm psikisnya, Gear Spear berhasil menahan pecahan kaca tersebut. Sedangkan Kapten Mizuki membantunya dengan menahan setiap bangunan yang runtuh. Staff Sekinger mencoba menghubungi para pahlawan yang masuk ke dalam tim penyerangan dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun sayangnya, saking besarnya getaran tersebut membuat alat komunikasi saja sampai mengalami gangguan. Di sisi lain, tepatnya di apartemen Saitama, Genos yang sedang mencuci piring berlagak seperti tidak terjadi apa-apa itu juga ikut merasakan getaran gempa tersebut. Bahkan akibat getaran gempa sebesar itu, piring yang Genos pegang sampai retak guys. Dari kejadian tersebut, pahlawan cyborg itu akhirnya menyadari jika barusan adalah serangan dari pukulan yang gurunya keluarkan. Apakah setelah ini Genos akan terjun ke medan pertempuran? Sayang sekali, scene harus berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan monsternya yang telah menemukan di mana sumber getaran besar itu berasal. Dari balik lubang retakan atap gedung, monsternya melihat Saitama yang telah membuat anjing Rover tergeletak tidak sadarkan diri. Si monster sampai berkeringat dan tidak habis pikir, siapa pria botak itu sebenarnya? Bisa-bisanya dia mengalahkan anjing Rover yang notabene adalah salah satu eksekutif asosiasi monster hanya dengan sekali pukul saja. Melihat Saitama yang masih belum menyadari dengan kehadiran monsternya itu,
Si monster kucing mencoba keluar dari persembunyiannya dan akan melancarkan serangan kejut untuk mengalahkan pria botak tersebut dari belakang. Dengan cakaran super cepatnya, monsternya menyerang kepala Saitama. Namun di luar dugaan, si botak malah tidak apa-apa. Hanya saja kepalanya mengeluarkan asap dan seperti mengalami luka goresan dari cakaran kucing saja. Menyadari ada seekor monster yang menyerangnya, Saitama menoleh ke belakang dan menunjukkan wajah datar rasa emosinya itu. Sambil berkata jika setelah bertemu dengan anjing, kali ini muncul seekor kucing yang ingin berurusan dengannya. Sedangkan monsternya amat sangat kaget. Lihat serangan cakar kerasnya sama sekali tidak mempan di hadapan si botak berjubah. Mengetahui serangannya tidak mempan seperti itu, monsternya berkeringat ketakutan. Dia menyadari jika orang yang ada di hadapannya ini amat sangat berbahaya. Dan istri monsternya merasakan jika si botak ini akan mampu menghabisinya dengan mudah. Lalu dengan cepat monsternya kabur dari si botak dan langsung memasuki lubang retakan bangunan yang runtuh. Dalam benaknya monsternya berkata jika dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk melawan orang lain seperti itu demi asosiasi monster. Si monster akan membiarkan monster lain saja yang akan berurusan dengan pria botak tersebut. Dia juga penasaran siapa yang nantinya akan sanggup menangani orang itu. Sedangkan Saitama yang melihat monsternya kabur hanya diam dan tidak bergerak dari tempat dia berdiri. Sepertinya si botak sedang bingung guys dengan kemunculan monster kucing itu. Seperti sedang jahil menyerangnya dan setelah itu malah kabur sendiri nggak ada kejelasan. Oke, setelah itu scene kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan ruangan penasihat asosiasi monster, di mana ada Gyuro-Gyuro yang juga ikut merasakan getaran besar barusan. Penasihat asosiasi monster itu tahu jika getaran itu berasal dari anjing rover yang sedang mengamuk. Namun yang membuat Gyuro-Gyuro heran, kenapa tiba-tiba anjing itu tidak mengeluarkan suara lagi. Penasihat asosiasi monster tersebut menduga, apa jangan-jangan anjing rover telah dikalahkan? Tapi sepertinya menurut Gyuro-Gyuro hal itu mustahil terjadi. Tidak lama setelah itu muncullah Tatsumaki yang berhasil sampai duluan ke ruangan di mana penasihat asosiasi monster itu berada. Tatsumaki berkomentar jika getaran barusan mungkin saja para eksekutif asosiasi monster telah dikalahkan oleh para pahlawan lain. Setelah itu pahlawan kelas S tersebut bertanya, apakah monster yang ada di hadapannya ini adalah bos dari asosiasi monster? Gyuro-Gyuro yang melihat kedatangan Tatsumaki menyambutnya sambil memperkenalkan diri. Gyuro-Gyuro berkata jika dia adalah penasihat asosiasi monster dan makhluk yang akan menciptakan dunia baru yang nantinya berisikan para monster. Namun Tatsumaki menanggapinya dengan ekspresi cuek. Dia kembali bertanya apakah Gyuro-Gyuro adalah bos dari asosiasi monster ini. Akan tetapi si monster dengan cepat menyerang pahlawan kelas S itu dengan menerbangkan bebatuan dari berbagai penjuru, menggunakan kekuatan psikisnya dan menghantam Tatsumaki dengan amat sangat keras. Akhirnya pertempuran sengit pengguna dua kekuatan telekinesis telah dimulai. Apa yang selanjutnya akan terjadi? Selain itu, bagaimana nasib dari si botak yang telah dicakar oleh monsternya tadi? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man revisi chapter 113 bagian kedua telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man revisi chapter 113 bagian kedua yang ending scene-nya memperlihatkan Tatsumaki yang telah memulai pertempuran melawan Gyuro-Gyuro, sang penasihat asosiasi monster. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang wrong pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man season 3 selanjutnya.